Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Eti Sonia, biasa dipanggil Ibu Sonia. Ibu dari Universitas PGRI Yogyakarta. Jadi, untuk hari ini, Ibu akan menemani kalian untuk melakukan pembelajaran. Kali ini, kita akan belajar tema 4, itu sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran ketiga. Baik, kita akan mulai ya pembelajarannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita lanjutkan ya. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti. Karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Untuk memahami hal ini, kita akan lakukan kegiatan berikut ya. Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Yang kedua itu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang terakhir, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya tanpa diperintah oleh orang lain. Lalu, anak-anak, kerja bakti yang dilakukan sekelompok masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi lingkungan? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi, baik interaksi antar individu, individu dan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Interaksi antar individu. Interaksi ini merupakan interaksi antar individu antara seorang ibu dan anaknya. Lalu interaksi individu dengan kelompok. Interaksi individu dengan kelompok, guru berbicara di depan murid-murid.
Jadi di sini seorang guru berbicara di depan murid-muridnya merupakan contoh individu dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan oleh dua tim sepak bola. Jadi ini merupakan contoh di dalam sebuah pertandingan sepak bola ya. Jadi ini antara interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, ini anak-anak tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Nanti coba kamu cari contoh lain untuk interaksi sosial. Kamu dapat mencari dari buku, internet, dan sumber lain. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, nanti itu kolom yang kosong silakan diisi. Dan nanti isinya ditulis, lalu hasilnya difoto dan dikirimkan melalui WhatsApp Ibu ya. Nanti akan Ibu cantumkan nomor WhatsApp Ibu. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhannya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang akan dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan, nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua macam. Mari kita simak berikutnya. Yang pertama, interaksi yang mengarah ke persatuan, yaitu seperti berikut: bergotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, dan mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Dan interaksi mengarah ke perpecahan yaitu saling mengejek teman, berkelahi dengan teman. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaannya tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya yang Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya yaitu yang pertama, mengadakan kegiatan kerja bakti, dan yang kedua, mengumpulkan dana untuk membantu salah satu warga yang sakit. Ketiga, mengadakan musyawarah ketika terjadi suatu masalah, dan yang terakhir, mengadakan pementasan kesenian daerah. Anak-anak, kekuatan sebuah masyarakat terletak pada kerjasama. Pentingnya, kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Contohnya, pantun berikut ini ya. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat, terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat
di dalam masyarakat. Contohnya, pantun berikut ini lagi ya. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Pantun ini tentulah bermakna. Jadi, maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga sekampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama-sama hingga mencapai mufakat. Untuk lebih memahami pantun yang berisi nasihat, cobalah kalian membuat pantun yang berisi nasihat. Coba kalian tuliskan makna atau arti dari pantun tersebut. Lalu, hasilnya difoto dan dikirimkan melalui WA Ibu tadi ya. Nah, jadi di sini kalian punya 2 tugas. Yang pertama tadi mencari contoh, dan yang kedua ini membuat pantun serta maknanya. Baik anak-anak, terima kasih. Semoga video ini sangat bermanfaat ya. Dan jangan lupa tugas yang Ibu beri tadi dikerjakan ya. Dan tetap semangat. Jangan lupa menjaga kebersihannya ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.